Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kalau kita flashback ke bulan Mei tahun 1998, di momente itu Presiden Soeharto mengundurkan diri, ya, kemudian dikenal era reformasi setelah 32 tahun menjabat. Digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang kemudian Presiden B.J. Habibie juga memerintahkan untuk segera mengadakan pemilihan umum yang kemudian diselenggarakan pada bulan Juni tahun 1999. Kemudian pemilu legislatif diselenggarakan sehingga terbentuklah susunan Majelis Permusyawaratan yang rakyat yang baru hingga kemudian pada 20 Oktober 1999 terpilihlah presiden melalui MPR, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pada pemilu pada tahun 99 itu bulan Juninya Gus Dur itu dengan partainya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang beliau dirikan pada Juli 1998 tahun yang sama ketika Soeharto lengser, ya. Sejak Gus Dur menjadi presiden dan apalagi memang suara Nahdlatul Ulama melalui partai PKB itu selalu diperhitungkan karena tentu saja besar, ya, sejarahnya selalu paling tidak 5 besar hingga 4 besar suara Nahdlatul Ulama itu. Sejak itulah memang eh, NU, eh, Jungto PKB selalu diperhitungkan di dalam konstelasi politik nasional. Nah, saya membuka pembahasan mengenai itu untuk memahami akar historis mengapa NU dan PKB ini punya keterkaitan yang sangat erat. NU sebagai civil society, PKB sebagai partai politik yang mana NU mendirikan PKB yang itu tidak hanya untuk warga NU sendiri tapi untuk Indonesia. Dan catatan sejarah itulah yang membuat mengapa relasi PKB dan NU itu selalu menarik hangat untuk dibicarakan dari berbagai aspek, apalagi ketika eh, ada momentum ke, PKB ini kemudian dipimpin oleh Gus Imin, ya, atau Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebagian orang memandang sejarahnya PKB ini diambil alih, direbut dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh kita pandang sebelah mata adalah faktanya PKB sejak awal didirikan hingga kini terus eksis dan bahkan kurvanya mengalami kenaikan sejak era konflik. Ada Munas 1 itu yang kemudian Kementerian Hukum dan HAM memberikan stempel atau keabsahan kepengurusan kepada Gus Imin. Yang berarti juga kita tidak bisa menutup mata akan peran dan juga pengaruh Gus Imin di dalam memimpin PKB, keberhasilannya untuk terus menaikkan suara partai hingga menambah kursi di parlemen tentu saja diperhitungkan. Yang mana seandainya kita membuat simulasi, apabila suara Nahdien itu total kepada PKB, paling tidak 50% lebih suara di parlemen itu juga bisa dipegang oleh PKB. Meskipun faktanya tidak demikian juga yang terjadi, gitu. Karena sejak mula juga pemilu pada awal Republik berdiri 1955 memang NU jajaran 3 besar, ya, tetapi tidak sampai kepada 50%. Namun banyak survei yang mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 80%, ya, ketika disurvei afiliasinya kemana? Ke Nahdlatul Ulama. Hanya saja untuk soal politik mereka tersebar ke banyak partai-partai politik hingga kini. Nah, ini erat kaitannya dengan relasi NU dan PKB apalagi menjelang muktamar, di mana tentu saja ketika antara NU dan PKB ini berjauhan, ini akan sangat mempengaruhi elektorasi ke depan, baik itu di legislatif bahkan juga di eksekutif. Sehingga apa yang terjadi di masing-masingnya, entah itu di NU-nya ataupun di PKB-nya, orang akan saling berhitung. Bahkan tidak hanya Nahdien, tetapi orang yang di luar Nahdien juga akan menyaksikan itu, melihat itu, dan melihat peluang-peluang politik yang mungkin bisa dikapitalisir, ya, untuk kepentingan masing-masing tentu saja. Di dalam hal ini, saya ingin mengatakan standpoint saya yang saya tidak melihat eh,
adanya dualisme. Katakanlah, oh ini barisan Gus Dur yang memang nggak setuju ada relasi NU dan PKB dan lain-lain. Bagaimanapun, seperti saya bilang tadi, Gus Muhaimin punya keberhasilan merawat PKB, partai yang didirikan juga oleh Gus Dur, dan terus suaranya naik. Dan disitulah partai politik diuji, dinilai berdasarkan output suara yang didapat. Ya, orang boleh setuju atau tidak, boleh suka atau tidak terhadap kepemimpinan Gus Imin, tetapi itulah faktanya. Suara terus naik, kursi yang didapatkan juga terus bertambah. Nah, kendati kalau kita flashback juga yang baru-baru ini pemilu 2024, di mana ya PBNU jelas-jelasan sekali tidak mendukung Gus Muhaimin kan, yang saat itu berkoalisi ya maju sebagai kandidat wakil presiden bersama Anies Baswedan. Ya, di situ ada partai yang mendukung, Nasdem, kemudian juga PKS dan seterusnya. Namun, kendati tanpa dukungan secara formalistik dari PKB, dari Nahdlatul Ulama, dari PBNU maksud saya, tetap suara PKB mengalami kenaikan di parlemen. Kendati Gus Imin dan Anies Baswedan gagal melenggang untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024. Nah, kita tidak bisa membayangkan apabila saat itu misalnya antara NU dan PKB itu bersatu. Seperti ya pada pemilu 2019, di mana saat itu di menit-menit akhir ya, Pak Jokowi ngasih kode M gitu kan, yang dikiranya Pak Mahfud MD, tetapi yang muncul kemudian adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat itu masih menjabat sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau kita flashback juga yang menarik waktu itu, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sebelum I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. Posisi NU dan PKB di dalam momentum-momentum politik saling keterkaitan. Entah ketika PKB-nya ada Munas ataupun NU-nya ada Muktamar. Ya, keselarasan antara NU PKB inilah yang saya kira tidak hanya Nahdien yang membacanya, tetapi orang di luar NU yang bukan Nahdien sekalipun turut membaca ini. Ada yang sebagai pengamat saja, ada yang memang mengkapitalisir baik ketika NU dan PKB ini bersinergi ataupun tidak. Tetapi sekali lagi juga sebagai standpoint saya memandang bahwa karena entah sejarahnya seperti apalah, ada dinamika seperti apa, toh faktanya partai yang secara historis dan ideologis terus membawa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ya cuma PKB. Kira-kira begitu, entah siapapun pemimpinnya. Kendati siapa pemimpinnya tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana nasib partai, nasib organisasi tersebut. Ya, saya pun belum bisa membayangkan seandainya bukan Gus Muhaimin ketua umum PKB-nya. Nah, dari pemikiran ini muncul satu analisis dari saya khususnya dalam membaca perhelatan Muktamar mendatang. Ya, pada Agustus nanti 27 Agustus hingga 31 Agustus 2026, di mana
sikap PKB dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya, yaitu sikap Gus Imin mengenai muktamar PBNU. Dan kalau kita menilik beberapa hari yang lalu, tepatnya ketika harlah PKB ya, pada 23 Juli kemarin, sehari sebelumnya itu kan, kalau tidak salah bahkan tanggal 23-nya tuh, Gus Imin mengumpulkan kiai-kiai melalui forum Ijtima Ulama Indonesia yang tidak hanya berbicara isu kebangsaan tetapi juga bicara isu mengenai pembenahan secara keorganisasian dan lain-lain yang ada di tubuh PBNU. Artinya apa? Ya Caimin memang concern, Gus Imin memang concern di dalam soal muktamar NU yang dianggap, dan berkali-kali Gus Imin juga statement ya, berkomentar soal kepengurusan PBNU hari ini yang dianggap gagal dan jangan sampai dipilih lagi gitu kan. Orang-orang anasir-anasirnya ini. Artinya harus ada wajah-wajah baru, struktural yang baru gitu kan. Paling tidak itu yang saya tafsirkan. Dari mulai sejak Rois Am, Khatib, kemudian ketua umumnya Tanfiziah, sekjennya Tanfiziah, dan seterusnya. Dan di Ijtima Ulama Indonesia yang diadakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di hari itu juga, kalau kita telisik, kalau kita cek di banyak media, memang tidak ada satupun elit yang mana itu adalah entah bagian dari kubu Sultan ataupun bagian dari kubu Keramat Raya. Nah, untuk menyebutkan misalnya nama-nama figur-figur kiai ulama yang hadir saat itu, ada Buya Said Akil Siraj, ada Kiai Kafabihi Mahrus, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Gus Kausar juga tuh saya lihat tuh, karena kebetulan teman-teman saya juga hadir di harlah PKB tersebut ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kiai dari Jakarta itu, Kiai Manarul Huda ya, Kiai Manarul Hidayat kok, Kiai Manarul Hidayat, Kiai Manarul dari Jakarta. Kemudian juga bahkan di malam puncaknya ketika ada pidato Presiden Pak Prabowo saat itu, ketika dihadiri Presiden Prabowo, itu saya melihat ada Gus Rozin juga saat itu mungkin hadir untuk mewakili keluarga Mbah Sahal, karena Mbah Sahal dapat award saat itu, dapat penghargaan pada malam hari itu. Kalau kita telisik memang tidak ada itu, entah Rois Am PKB, Rois Am NU, Katib Amnya, ketua umumnya apalagi, sekjennya apalagi. Memang tidak ada. Ini semacam menggambarkan sikap ya PKB, sikap Gus Imin. Kendati belum tentu juga ya, sebagaimana Pak Prabowo bilang, ya Gus Imin ini salah satu politisi kancil, kan kira-kira begitu ya. Santri politisi kancil. Yang padahal juga nama Gus Imin itu dikandidasikan banyak beberapa elit NU, bahkan akar rumput itu saking mengidolakan Gus Muhaimin, itu juga mendorong supaya Gus Muhaimin maju menjadi ketua umum PKB. Kendati ditafsirkan juga itu ya bukan dukungan yang murni, tetapi juga bisa jadi jebakan dan lain-lain, karena ya memang pasnya Gus Muhaimin itu tune in-nya di dalam partai politik gitu kan, dengan background-nya yang lebih kental dengan aktivisme. Kendati tentu saja Gus Muhaimin kalau berbicara capable ya tidak perlu diragukan, beliau punya darah biru muasis, bisa ngaji kitab kuning dan lain-lain. Tetapi kalau di dalam soal ini itu memang penilaian yang paling objektif adalah Gus Muhaimin ya tetap menjadi ketua umum partai politik, dalam hal ini ketua umum PKB. Namun saya kira publik juga, halayak juga itu mengendap-endap, menunggu-nunggu, membaca-baca kira-kira Gus Muhaimin ini memberi dukungan untuk ketua umum PKB ke siapa, atau bahkan tidak hanya ketua umumnya, Rois Amnya. Karena ya teman-teman, yang menarik pada malam puncak harlah PKB saat dihadiri Pak Prabowo, saat itu dihadiri Presiden ya, ketika nama-nama tokoh yang disebutkan dalam sambutan Presiden, misalnya nama-nama kiai yang disebut, ketika dipanggil nama Kiai Haji Said Akil Siraj, publik di GCC Senayan ya, di
JCC maksud saya apa itu Jakarta Convention Center, ketika disebutkan nama Buya Said langsung pada tepuk tangan dan teriak Rois Am, Rois Am. Nah, ini menarik sekali. Artinya apa? Khalayak yang notabene saat itu adalah pengurus-pengurus PKB hingga tingkat cabang, ya, yang mana notabene dari mereka juga adalah Nahdliyin akar rumput dan bisa jadi juga Nahdliyin struktural, karena saya juga menyaksikan di ijtima ulama itu hingga harlahnya ada kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama juga di level-level cabang, di level-level wilayah. Begitu. Artinya apa? Nampaknya ada kesamaan rasa, keinginan supaya Kiai Said Akil, Buya Said memimpin PBNU menjadi Rois Am. Ya, tinggal ketua umumnya siapa itu tidak terdengar memang di JCC kemarin itu di Jakarta Convention Center itu. Hanya memang ketika nama Buya Said disebutkan, dipanggil oleh presiden gitu pada saat sambutan, halayak hadirin semua itu berteriak Rois Am dan seterusnya. Ini menarik sekali. Jadi publik tentu saja menunggu, menanti kemana sebetulnya sinyal Gus Muhaimin. Kendati dari harlah PKB bisa dibaca untuk Rois Amnya ke Buya Said, ya bisa dibaca demikian. Kendati tidak secara verbal Gus Muhaimin menyampaikan dukungan dan lain, tetapi nuansa, gairah dan suara publik yang terdengar pada momen itu, Rois Amnya diinginkan figur Buya Said. Hanya memang ketua umum PBNU-nya tidak disuarakan sama sekali. Hanya sekali lagi karena saking relasi NU dan PKB ini dianggap begitu urgen untuk sinergi, begitu urgen untuk kolaboratif, untuk saling mendukung, ya, di mana civil society bisa menitipkan aspirasinya paling paten NU ini ya ke PKB untuk dirumuskan menjadi kebijakan, menjadi public policy. Publik mendukung kemana arah sinergitas antara NU dan PKB menjelang muktamar. Gus Muhaimin kira-kira kemana, khususnya untuk ketua umum PBNU, gitu kan? Karena sekali lagi Rois Amnya sudah diteriak-teriakan kemarin. Nah, dan kalau berbicara Rois Am ini, paling tidak kan kita mendengar, membaca melalui banyak kanal media, ada beberapa nama yang semakin menguat, diantaranya ada Gus Yahya tentu saja sebagai incumbent yang tidak hadir di harlah PKB, dan nampaknya Gus Muhaimin juga seolah-olah kayak nggak mungkin dukung Gus Yahya lagi karena sudah statement jangan sampai yang pengurus sekarang itu mimpin PBNU lagi, kira-kira begitu. Kemudian juga ada Kiai Zulfa Mustafa, ya, Kiai Zulfa. Kemudian ada Gus Rozin yang memang hadir tuh di harlah PKB. Kiai Zulfa saya nggak ngeliat tuh, tapi mungkin barangkali memang hadir. Teman-teman kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Gus Rozin itu hadir. Dan terakhir Gus Yusuf, ya, nama Gus Yusuf semakin menguat juga tuh. Seenggaknya yang beredar semakin menguat ini 4 ditambah 1, ya. Gus Yusuf setahu saya juga tidak hadir tuh di harlah PKB, ya. Tapi correct me if I'm wrong, tulis di kolom komentar. Terakhir ditambah yang kelima yang namanya juga semakin menguat itu adalah Gus Kikin. Yang di harlah PKB saya juga nggak melihat, tetapi dilalahnya saya bertemu beliau di Kongres Umat Islam Indonesia yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, yang diadakan di Hotel Bidakara. Itu Gus Kikin ada tuh. Nah, dari kelima ini tentu publik membaca sinyal ini mau ke arah mana Gus Muhaimin. Sebenarnya kalau mau ditambah lagi ya masih ada lagi. Misal Gus Salam, ya. Gus Salam juga fix maju tuh dari Jombang, ya. 6 tuh berarti. Nah, publik pastinya meraba-raba kemana arah dukungan Gus Muhaimin untuk ketua umum PBNU, gitu kan. Kalau Rois Amnya ya sekali lagi paling tidak suara yang ramai dielu-elukan untuk menjadi Rois Am kemarin adalah Buya Said, yang alhamdulillahnya kemarin harlah ya beliau hadir, saya juga bisa bersalaman. Kiai Marzuki Mustamar juga hadir, gitu kan, saat itu di harlah itu. Alhamdulillah saya juga bisa bersalaman dengan beliau-beliau ini. Nah,
Menurut teman-teman sendiri bagaimana ketika memang topik mengenai pentingkah masih harus bersinergi antara NU dengan PKB? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana atau kemana arah sinyalmen Gus Muhaimin supaya jika memang masih penting sinergitas antara NU dan PKB ini, kemana arah sinyalmen dukungan Gus Muhaimin untuk khususnya Ketua Umum PBNU. Silahkan tulis pandangan teman-teman di kolom komentar dan mari kita semarakan, kita meriahkan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama 2026 mendatang, insya Allah di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang ya. Kita meriahkan dengan gagasan-gagasan, dengan diskusi-diskusi yang deliberatif, dengan pikiran-pikiran yang cemerlang, dengan ide-ide yang brilian, semata-mata untuk kemajuan, untuk perbaikan Nahdlatul Ulama, yang Nahdlatul Ulama ini tidak hanya untuk Nahdiyin saja, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Bahkan lebih luas lagi, kontribusi NU untuk dunia. Yang katanya hari ini tagline-nya itu sangat bagus sekali, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.